kayaknya tiap buka medsos ada aja yang bahas AI. AI memiliki banyak potensinya seperti menyebarkan hoaks dan pelanggaran privasi. Be kreatif, be positif, be inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di WBK, waktu bincang kader. Be kreatif, be positif, be inovatif. Halo everyone, kali ini kita ada topik yang menarik nih buat kalian, yang akan bawa kalian ke perjalanan yang seru banget. Apa tuh? Banyak orang tahu nggak? Atau sebenarnya emang udah akrab banget sama kehidupan kita? Kalau mau tahu, jangan lupa dengerin podcast kami sampai habis, karena kali ini kita akan bikin kamu tertawa, mikir, atau bahkan kaget sama topik kita kali ini. Aduh, jadi penasaran banget nih. Mending kita langsung lanjut ke topik kita kali ini aja gak sih? Wah, bener banget tuh. Kayaknya udah lumayan lama ya aku nemenin kalian di sini. Langsung aja kenalin, aku Hansalida Fabrianti dari bidang pengkajian pengetahuan, dan rekan aku. Kenalin, aku Dini Maratila dari bidang kajian dakwah Islam. Halo Marda. Halo Kansa. Ngomong-ngomong nih ya Marda, kamu tahu nggak kita akan bahas apa kali ini? Kali ini kita akan bahas AI alias Artificial Intelligence yang sekarang lagi heboh-hebohnya nih. Iya ya Marda, kayaknya tiap buka medsos ada aja yang bahas AI. Mulai dari bikin animasi, bikin gambar, bikin lagu, semua bisa. Sekarang kita bakalan masuk ke pertanyaan yang seru nih. Kita bakalan bahas pertanyaan-pertanyaan seputar AI. Pertanyaan aku yang pertama adalah, apakah AI menimbulkan kesenjangan sosial nih Marda? Ya, AI memiliki banyak potensi dalam kesenjangan sosial. Adapun beberapa faktor yang dapat memperluas kesenjangan sosial. Yang pertama, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan. Tidak semua orang memiliki kemampuan digital atau teknologi yang cukup untuk memahami dan menggunakan AI. Yang kedua, otomatisasi pekerjaan. Banyak pekerjaan-pekerjaan sekarang yang digantikan oleh AI maupun mesin. Yang contohnya operator, kasir, hingga ke sopir, yang menyebabkan sebagian orang kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Perusahaan besar dan modal besar bisa memanfaatkan AI untuk mengambil keuntungan yang besar, namun tidak dengan usaha yang kecil yang sulit untuk bersaing. Wah, ternyata banyak banget ya faktornya untuk menimbulkan kesenjangan sosial di kehidupan kita. Masuk ke pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab nih? Buat aturan dan pengawasan yang jelas, gunakan data secara adil dan tidak bias, lindungi privasi, dan dapat berdampak pada generasi selanjutnya juga loh. Wah, ternyata bahaya banget ya Marda kalau AI tidak digunakan secara bertanggung jawab. Bakalan merusak generasi-generasi selanjutnya, khususnya pada generasi emas 2045. Dan pertanyaan aku yang ketiga adalah, apa aja sih kelebihan dan kekurangan penggunaan AI saat ini? Adapun keuntungannya nih, yakni mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan waktu kerja manusia, dan dapat mengambil keputusan data yang akurat. Selanjutnya ada kerugian. Adapun kerugiannya yakni menggantikan banyak pekerjaan manusia dan menimbulkan potensi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan berpotensi juga dalam disalahgunakan, contohnya seperti menyebarkan hoaks dan pelanggaran privasi. Ternyata banyak banget ya kelebihan dan kekurangan AI yang kita sebenarnya tuh nggak tahu. Dan kita dari sini juga dapat banyak fakta-fakta menarik tentang AI. Dan pertanyaan aku yang keempat adalah, bagaimana sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita contoh dari penggunaan AI tersebut? Contohnya seperti asisten virtual, filter foto, rekomendasi produk, hingga ke mobil tanpa pengemudi atau disebut sebagai autonomous
Wih, banyak banget ya ternyata contoh yang bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari ya Marda. Dan pertanyaan aku yang terakhir nih, apa sih prediksi 10 tahun ke depan dalam penggunaan AI ini menurut Marda? Prediksi AI di 10 tahun ke depan yakni AI bakal makin mandiri dan makin cerdas. Pekerjaan-pekerjaan rutin seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan bakal diganti dengan AI loh. Nggak salah lagi sih, AI emang udah mempermudah kita dalam segala hal. Khususnya di era kita saat ini nih, yaitu era digital. Apa-apa harus gunain AI gak sih teman-teman? Jangan lupa menggunakan AI secara bijak ya. Wah, ternyata topik seru kita kali ini udah hampir selesai nih. Gimana? Seru kan? Atau bahkan kaget? Atau udah nggak sabar nih untuk topik seru dan menarik berikutnya? Apapun itu, jangan lupa share ide kalian di sosial media IPM Muhibah ya. Masa depan bukan tentang manusia versus AI, namun tentang manusia yang bisa bijak dalam menggunakan AI dengan pemikiran yang kritis. Jalan-jalan di akhir tahun. Lagi enak jalan, taunya nabrak batu. Nuhun wal kolam ya